Assalamualaikum Lur, balik lagi bareng Husky, channel alur cerita film yang akan mengupas tuntas alur cerita filmnya. Kali ini kita akan mengulas film yang berjudul Vivarium. Kalian pasti tidak asing dengan film ini yang hampir mirip dengan cerita kartun SpongeBob, di mana Squidward pindah rumah ke perumahan yang normal tanpa gangguan SpongeBob dan Patrick. Perumahan yang ditinggali oleh Squidward, desain rumahnya semuanya sama dan aktivitasnya juga monoton. Hal tersebut hampir sama dengan film yang akan kita ulas. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke filmnya. Adegan awal kita akan disuguhkan oleh sebuah burung yang tinggal di dalam sarang. Kita sebut saja burung A dan burung B. Sarang tersebut adalah milik burung A. Dia memiliki 3 telur di dalamnya. Sedangkan terdapat burung spesies lain yaitu burung B. Anak burung B sengaja menjatuhkan telur burung A. Setelah induk burung A mencari makan, dia mengetahui bahwa telurnya telah tiada. Sedangkan anak burung B telah dianggap sebagai anaknya sendiri. Setelah diasuh menjadi dewasa, postur tubuh burung B lebih besar dibandingkan burung A. Seketika, burung B pun memakan burung A yang telah mengasuhnya. Lalu, apa hubungannya dengan film ini? Mari kita simak baik-baik. Di awal film, kita akan ditunjukkan sepasang kekasih yang bernama Gemma dan Tom. Gemma dan Tom sedang mencari rumah untuk ditempati setelah menikah. Mereka mendatangi salah satu agen perumahan, yaitu agen perumahan Yonder. Dia bernama Martin. Martin mengatakan jaraknya tidak dekat dan tidak juga jauh, dan perumahan ini lebih dari pinggiran kota. Dia juga mengatakan bahwa perumahan Yonder ini sangat diminati, penduduknya pun ramah-ramah, maka sering cepat terjual. Near enough and far enough. Pada mulanya tidak ada keanehan yang dirasakan sepasang kekasih tersebut, hingga mereka melihat rumah itu bersama Martin. Tepatnya yaitu rumah nomor 9. Semua desain rumahnya terlihat sama, hijau dan memiliki 2 lantai. Welcome to Yonder. Martin sempat menawarkan sebuah wine dan stroberi kepada mereka. Namun, mereka menolaknya dengan alasan bahwa mereka tidak ingin mabuk karena mereka mengendarai mobil. Pada lantai 2, terdapat kamar utama dan kamar bayi laki-laki. Semuanya telah tersedia, padahal mereka masih belum memiliki anak. Saat melihat belakang rumah, Martin meninggalkan mereka. Kemudian, mereka pun meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan mobil. Gemma yang mengendarai mobil tersebut sangat yakin dengan arah pulangnya. Akan tetapi, mereka kembali ke rumah nomor 9. Number 9 again. Did we just do some kind of loop? We're literally going in a circle. Give me the wheel. Tom yang tidak sabar pun merebut kendali mobil dan mengemudikannya. Setelah mencari jalan lagi, ternyata mereka masih menemui rumah nomor 9. Gemma pun mengambil ponselnya untuk mencari arah melalui Maps. Namun, ponselnya sama sekali tidak ada sinyal. Lagi-lagi, mereka menemui rumah nomor 9. Hingga beberapa kali mereka tetap menemui rumah nomor 9. Pada malam hari, mobilnya pun kehabisan bensin. Dan anehnya, mobil tersebut tepat berhenti di nomor 9 lagi. Tidak ada lampu rumah yang menyala, hanya rumah nomor 9 lah rumah yang lampunya menyala. Itu bertanda tidak ada manusia yang hidup di perumahan ini. Terpaksa, mereka pun memakan stroberi dan wine yang ditawarkan oleh Martin siang tadi. Keduanya terasa hambar. Karena kelelahan, mereka pun tidur. Keesokan harinya, Tom menaiki rumah tersebut. Hanya ada rumah yang sama dan awan yang bentuknya sama sejauh mata memandang. Tom dan Gemma pun berinisiatif untuk mengikuti arah matahari. Hingga sore hari, mereka tetap tidak menemukan arah. Ketika hari sudah malam, mereka menemukan cahaya pada satu rumah. Itu tandanya ada orang di dalamnya. Mereka sangat bergembira. Mereka masuk ke dalam rumah tersebut, ternyata itu adalah rumah nomor 9. Mereka keluar dari rumah itu dan menemukan sebuah kardus besar yang berisi makanan. Tom mengambilnya dan menumpahkan semua makanan itu. Tom membakar sebuah kardus untuk membakar rumah nomor 9. Supaya apa? Supaya ada orang yang mendatangi mereka. Rumah tersebut terbakar dengan cepat. Namun, tidak ada siapapun yang datang. Hingga mereka pun tertidur di depan rumah.
Keesokan harinya saat terbangun, Gemma menemukan sebuah kardus lagi. Setelah dibuka, ternyata isinya adalah sebuah bayi dengan jenis kelamin laki-laki. Dalam kardus tersebut bertuliskan, "Besarkan bayi ini, maka kalian akan bebas." Terpaksa, mereka pun membesarkan bayi tersebut dengan tanpa nama. Kemudian, mereka melihat rumah yang mereka bakar semalam utuh kembali seperti tidak terjadi apapun. 98 hari kemudian, bayi tersebut tumbuh menjadi anak yang berusia 10 tahunan. Anak tersebut bertingkah sangat aneh, sama seperti Martin. Bukan hanya sikapnya, tapi juga penampilannya hampir mirip seperti Martin. Dia selalu mengikuti apa yang dia lihat. Setiap dia meminta sesuatu, pasti dia berteriak tidak jelas. Suatu hari, Tom dan Gemma ingin melihat siapa yang mengangkut sampah di depan rumah. Ketika menunggu, Tom diam-diam menyalakan seputung rokok dan kemudian membuangnya secara asal. Ketika putung rokok tersebut jatuh di rumput, rumput tersebut pun terbuka. Tom terkejut bukan main. Dia pun menggali tanah itu bersama Gemma. Ketika Gemma menoleh ke arah kardus sampah yang dia buang, ternyata langsung menghilang. Box is gone. Did you move the box? There's anything. It's gone. I was right here. I was standing right. Setiap hari, anak itu membangunkan mereka dengan cara berteriak hingga anak kecil tersebut mendapatkan makanannya. Mereka selalu sarapan bersama. Kemudian Tom menggali lubang di depan rumahnya, sedangkan Gemma merawat anak tersebut seolah-olah merawat anaknya sendiri. Namun, setiap anak itu memanggil Gemma dengan sebutan ibu, pasti Gemma mengatakan, "Aku bukan ibumu." Hari telah berganti hari, Tom sudah muak dengan tingkah anak itu yang sering bertingkah aneh. Menonton kartun tidak jelas, Gemma yang selalu membela anak itu, Tom pun membuang makanan anak tersebut dan mengurungnya di mobil. I am not looking after it, okay? You will leave it there like you're its fucking mother, okay? You're putting it to bed at night. Tom berharap orang tua anak tersebut datang ke rumah mereka. Tapi Gemma takut anak itu mati. Dia pun merebut paksa kunci mobil itu dan membebaskan anak tersebut. Hey, you can come out. Malamnya, Tom tidur di lubang yang telah dia buat sendiri. Dia merasa sudah jauh dengan Gemma. Begitu pula sebaliknya. Mereka tidak pernah sarapan bersama, tidak pernah tidur bersama, bahkan untuk berbicara pun sudah tidak pernah. Hari-hari Tom dihabiskan untuk menggali lubang, sedangkan Gemma memecahkan misteri yang ada pada diri anak yang dia rawat. Keesokan harinya, anak tersebut hilang entah kemana. Gemma khawatir dan mencarinya hingga ketika sore hari anak tersebut sudah ada di depan rumah dengan membawa buku berisi simbol-simbol yang aneh. Ketika anak itu menonton TV, Gemma bertanya kepada anak itu, siapa yang dia temui hari ini? Anak tersebut menjawab, dia tidak boleh mengatakannya. Karena sebal, Gemma pun mematikan TV-nya. Gemma mengajak anak tersebut bermain menirukan orang yang pernah dia temui, seperti Tom, dirinya, anjing, dan orang yang ditemui tadi. Namun, Gemma terkejut ketika anak tersebut menirukannya. Kejadian tersebut menjadi awal Gemma takut dengan anak itu. Not your mother. Silly mother, you are home. Seketika, anak tersebut tumbuh dewasa. Gemma melayani anak tersebut, namun tidak pernah lagi dekat dengannya. Sedangkan kabar Tom yang setiap hari menggali lubang, tubuhnya semakin sakit-sakitan. Dia masih berharap ada kehidupan di bawah tanah yang dia gali. Saat di tengah penggaliannya, Tom menemukan bungkus plastik yang berisi mayat. Dia pun tergesa-gesa untuk keluar dari lubang itu dan mendengar suara Gemma yang memanggilnya. Tom yang kelelahan pun menyandarkan tubuhnya di jalan raya. Ketika Gemma mengetuk pintu tersebut, anak itu tak kunjung membukanya. Sebenarnya anak tersebut tahu, tapi mengabaikan ketukan Gemma. Akhirnya mereka pun tidur di mobil. Keesokan harinya, Gemma terus memukul pintu tersebut. Akhirnya anak itu keluar dari rumahnya. Dia pun meminta tolong kepadanya untuk menolong Tom karena tubuhnya yang semakin sakit-sakitan. Anak itu hanya menjawab, mungkin ini waktunya dia dibebaskan. Gemma mengerti maksud anak itu. Dia pun menyandarkan tubuh Tom padanya. Mereka bercerita awal mula mereka bertemu. Mereka saling melanjutkan cerita. Namun, di pertengahan cerita,
tiba-tiba Tom berhenti bercerita. Dia telah meninggal. Gemma menangisi kepergian Tom. And that was that. Tom. Malam harinya, anak tersebut membawa sebuah kardus. Gemma mengira anak tersebut membawa obat-obatan atau sejenisnya, tetapi tidak. Dia membawa plastik untuk mayat. Dia langsung memasukkan Tom ke dalam plastik dan membuangnya ke lubang yang telah Tom buat sendiri. Keesokan harinya, ketika anak tersebut keluar dari rumah, Gemma memukulnya dengan senjata dan mengenai kepala anak tersebut. Wajah anak itu sudah penuh dengan darah. Seketika, anak tersebut masuk ke dalam jalan raya. Gemma berhasil menahannya supaya jalan tersebut tidak tertutup. Dia berhasil masuk dan mengikuti anak itu. Dia masuk ke dalam ruangan yang berwarna merah. Gemma melihat anak tersebut menonton kartun. Dia juga melihat seorang ibu yang telah menangis. Ketika dia akan mendekati ibu itu, Gemma terhisap ke lantai. Dia berpindah ke ruangan yang serba hijau. Dia melihat ada orang yang melakukan adegan suami istri, sedangkan anak itu bertepuk tangan. Gemma kembali lagi terhisap ke ruangan yang serba biru. Dia melihat ada pria yang berendam di bathtub bukan berisi air, melainkan sebuah darah. Pria tersebut diam dengan mata terbuka seolah-olah dia telah mati. Dia kembali lagi terhisap ke dunia nyata. Sedangkan anak itu menghapus semua jejak yang pernah dibuat, seperti ukuran tinggi badan, isi dapur, dan sebagainya. Anak itu telah membungkus Gemma dengan plastik yang sama dengan Tom. Namun, bedanya Gemma masih belum meninggal. Anak itu menyuruh Gemma tidur dan bermimpi indah. Di akhir hidupnya, Gemma berkata bahwa dia bukan ibunya. Dia membungkus ibunya dan membuang di lubang yang sama dengan Tom. Anak itu pun menutupi lubang hingga tidak lama kemudian lubang tersebut tertutup sendiri dan keadaannya kembali seperti tidak terjadi apapun. Kemudian, dia mengendarai sebuah mobil dan datang ke kantor perumahan Yonder untuk mendatangi Martin yang telah berubah menjadi tua. Namtek Martin diberikan kepada anak itu. Martin yang asli pun meninggal dan dibungkus plastik yang sama dengan Tom dan Gemma. Plastik tersebut diarsipkan di lemari. Anak yang tanpa nama tersebut menjadi Martin, seorang agen perumahan Yonder. Seketika, datanglah korban selanjutnya, yaitu sepasang kekasih yang sedang mencari rumah, dan cerita pun berakhir.